Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Hendriana dengan NIM 2105031003 dari program studi D3 Teknik Elektronika jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari bengkel pengukuran teknik untuk melakukan pengukuran panel 3 fase pada osiloskop digital. Oke, langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran panel 3 fase menggunakan osiloskop digital. Nah, sebelum melakukan pengukuran, saya akan memastikan panel 3 fase ini. Baik, di sini terlihat sudah dikasih nama L1, L2, dan L3. Nah, sebelum itu saya akan memastikannya apakah benar L1 dan L2 dan L3 beda fase. Oke, langsung saja kita mengukurnya menggunakan multimeter analog. Nah, di sini kita arahkan 250 volt AC terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mengukur L1 terlebih dahulu dengan netral. Baik, di sini terlihat tegangannya 220 volt karena ini netral dan fase. Nah, sedangkan saya akan mengukur L2. Terlihat sama 220 volt, dan yang L3 sama juga 220 volt ya. Nah, sekarang saya akan mengukur L1 dengan L2. Di sini saya akan menggunakan 1000 AC volt ya atas ukurnya. L1 dan L2. Oke, terlihat kurang lebih 400 volt ya. L1 dan L2 berarti ini beda fase. L2 dengan L3 ya. Oke, sudah terlihat 400 volt sama juga. Ini berarti beda fase. L3 dan L1 sama juga, ini beda fase. Baik, jadi di sini sudah benar L1, L2 dan L3-nya beda fase. Nah, dan sekarang saya akan memasang kabel jumper untuk memudahkan kita mengukur tegangan di osiloskop. Oke, langsung saja kita pemasangan kabel jumpernya di L1 dan L2. Baik, di sini sebelum memasang kabel jumper, saya akan mematikan MCB-nya terlebih dahulu ya. L1 dimatikan dan L2 dimatikan juga. Baik, di sini saya akan memasang kabel jumper. Pada saat pemasangan kabel ini harus diawasi sama orang, ditemani sama orang ya, supaya tidak berbahaya. Oke, yang lagi satu L2. Dan yang kabel ini adalah ke groundnya atau netral. Baik, jadi ini adalah L1, ini L2, dan ini adalah netralnya atau ground. Baik, di sini saya sudah memasang kabel jumpernya. Di sini saya akan mengecek kabel jumpernya menggunakan multimeter apakah sudah tersambung ya. Nah, di sini saya akan menghidupkan L1-nya dan L2-nya. Baik, di sini batas ukurnya kita di 250 volt AC dulu ya. Nah, di sini saya akan mengukur L1 dan netral dulu ya. Oke, terlihat 220 volt ya. Berarti ini sudah benar. Dan L2 dan netral ya. Oke, sama juga 220 volt. Nah, dan sekarang saya akan mengukur L1 dan L2. Di sini saya akan menggunakan batas ukur 1000 ya, 1000 volt. Oke, L2 dan L1. Oke, terlihat kurang lebih 400 volt. Oke, sudah terbukti ya.
sekarang kita akan mengukur di osiloskop ya, mengukur tegangan L1 dan L2 nya. Baik, di sini saya sudah menyiapkan osiloskopnya. Sekarang saya akan memasang kabel probe-nya terlebih dahulu ya. Baik, di sini saya akan menghidupkan osiloskopnya terlebih dahulu dan saya akan memasang ujung dari kabel probe-nya ke osiloskop di channel 1 dan yang lagi satu di channel 2 ya. Baik, di sini dari channel 1 ke fase ke L1 atau ke fase 1 ya. Dan di sini ke fase 2 atau L2 dan di sini digabungin ke ground ya. Oke, langsung saja kita pemasangannya. Baik, sebelumnya saya akan menghidupkan L1 terlebih dahulu dan saya akan memasang di sini ke L1 dan di sini ke ground. Nah, pertama kita akan memasang groundnya terlebih dahulu ya. Dan ke ini L1 ya. Nah, dan L2 kita akan pasang ke ini ke groundnya, ke ini ke ground dan ini ke L2 ya. Kita akan hidupkan L2 nya terlebih dahulu. Ini groundnya. Dan ini ke L2 ya. Nah, dan sekarang kita akan hidupkan channel 1 dan channel 2. Baik, sudah terlihat. Sini saya sudah mempunyai gambarnya, yaitu gambarannya 3 fase, L1, L2 dan L3. Nah, jadi di osiloskop hanya 2 channel. Nah, dan sekarang saya hanya bisa mengukur L1 dan L2. Jadi sekarang saya akan mengukur L1 dan L2, yaitu fase 1 dan fase 2. Oke, langsung saja kita pengukurannya di osiloskop. Baik, di sini terlihat channel 1 yaitu atau L1 volt per dipnya yaitu 10 volt, satu kotak 10 volt, dan terlihat tegangan puncaknya yaitu 1, 2, 3 yaitu berarti 30 volt lebih sedikit, dan 30 volt dikali skalanya kali 10 jadinya 300 volt lebih sedikit, mungkin 320 volt, dan tegangan minnya yaitu sama juga 320 volt. Sedangkan channel 2 sama juga 320 volt karena channel 2 volt per dipnya itu 10 volt. Nah, sekarang periode dan frekuensinya sama karena bersumber dari PLN. Nah, perbedaannya adalah yaitu pergeseran fasenya dari L1 dan L2. Nah, di sini terlihat di gambarannya dari L1 dari 0 ke dari naik ke turun 180 derajat L1-nya, dan tengah-tengahnya itu 90 derajat. Nah, dari terlihat L2 yaitu channel 2-nya terlihat 90 derajat lebih sedikit, 120, dan di sini terlihat saya akan mengaturnya terlebih dahulu ya posisinya. Nah, terlihat dari sini dari naik ke turun 180 derajat, satu kotak itu 45 derajat dan 2 kotak 90 derajat, jadinya 180 derajat 4 kotak. Nah, sedangkan dari 0 derajat dari L1 ke L2 120 derajat karena di sini 90 derajat terhitung stripnya 2 kali yaitu 120 derajat. Jadi bedanya itu L1 dan L2
120 derajat beda pergeseran fasenya. Oke, sekarang saya akan mengukur L1 dan L3. Baik, di sini saya sudah memindahkan kabel jumpernya dari L2 ke L3, dan di sini saya akan mengukur L1 dan L3. Oke, sudah terlihat di sini sudah tersambung, dan di sini dari channel 1, dan ini groundnya, dan ini channel 2 atau L3. Ini groundnya ya. Baik, di sini saya akan menunjukkan MCB L1 dan L3. Oke, di sini saya akan menunjukkan channel 1 dan channel 2 ya. Baik, di sini sudah terlihat gelombangnya ya, dari L1 dan L1 dan L3. Jadi di sini volt per dipnya yaitu L1 sama seperti tadi, yaitu 320 volt AC, dan L2 lebih tinggi sedikit, yaitu 340 volt AC, karena ada sedikit kebocoran arus pada panel ini ya. Nah, jadi periode dan frekuensinya sama karena bersumber dari PLN. Nah, di sini perbedaannya sama seperti tadi, yaitu L1 dan L2. Nah, dan di sini L1 dan L3 di gambarnya terlihat dari yang merah dari sini ya, dari naik dari ini ya, channel 1 atau L3 dari naik lagi di channel 1 atau L1 terlihat 120 derajat. Nah, dan sini terlihat dari dari channel channel 2 atau L3 ke L1 atau channel 1 terlihat 120 derajat perbedaan pergeseran fasenya, sama seperti tadi ya. Oke, sekarang saya akan mengukur L2 dan L3. Saya akan memindahkan kabelnya terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah memindahkan kabel jumpernya dari L1 ke L2, dan saya akan mengukur L2 dan L3. Nah, dan di sini sudah terlihat ya, sama seperti tadi di channel 1 yaitu L2, dan yang di channel 2 adalah L3. Dan di sini saya akan menghidupkan MCB-nya terlebih dahulu ya, di L2 dan di L3. Nah, jadi di sini saya akan menghidupkan channel 1 dan channel 2. Nah, di sini terlihat yang kuning yaitu channel 1, dan yang biru channel 2. Yang kuning adalah L2 dan yang biru adalah L3. Jadi perbedaannya adalah dari volt per dipnya 10 volt atau 100 volt. Jadi tegangan puncaknya adalah yang L2 120 volt, yang L3 terlihat lebih tinggi sedikit yaitu 340 volt karena ada kebocoran dari panel tersebut. Nah, frekuensi dan periodenya sama karena bersumber dari PLN. Jadi perbedaan fasenya yaitu sama seperti tadi, L1 dan L2, L1 dan L3 sama ya seperti tadi. Nah, sedangkan L2 dan L3 sama 120 derajat pergeseran fasenya, sama seperti tadi ya. Baik, segitu saja video dari saya dari pengukuran panel 3 fase. Baik, segitu saja video dari saya dari pengukuran panel 3 fase di osiloskop digital. Jadi kesimpulannya adalah panel 3 fase tersebut memiliki perbedaan yaitu pergeseran fasenya, sedangkan persamaannya adalah dari volt per dipnya, tegangan puncaknya, dan periode dan
periode dan frekuensinya adalah sama. Baik, jadi segitu saja video dari pengukuran panel 3 fase dari saya. Kalau ada kesalahan kata dalam pembuatan video mohon dimaafkan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.